Terus ada cinta diri sendiri. Ini kelihatannya, loh Pak, itu kan egois. Enggak. Orang enggak bisa mencintai yang di luar dirinya kalau sama dirinya sendiri enggak mencintai. Cinta diri enggak sama dengan mementingkan diri sendiri. Katanya Erich Fromm, orang yang mementingkan dirinya sendiri itu justru menunjukkan dia tidak cinta dirinya. Kenapa? Kalau dia cinta dirinya, dia paham hakikat eksistensialnya yang butuh orang lain. Orang yang mementingkan dirinya sendiri sebenarnya dia sedang menyiksa dirinya. Karena orang itu menemukan kebahagiaannya dalam hubungannya dengan orang lain, dalam membahagiakan orang lain, dalam mencintai orang lain. Kalau dia egois, mementingkan dirinya sendiri, sebenarnya dia tidak cinta dirinya sendiri. Makanya ada hadis, barang siapa tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Itu kan berarti sebelum mencintai saudaranya harus mencintai dirinya dulu, baru mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Itu berarti ya kamu cinta dulu sama dirimu. Hanya orang yang mencintai dirinya yang bisa mencintai orang lain. Kalau enggak, jatuhnya ya mementingkan dirinya sendiri tadi. Dan mementingkan dirinya sendiri itu seolah-olah aja dirinya dinomorsatukan, tapi sebenarnya itu menutupi kondisi bahwa dia tidak paham tentang dirinya. Memanjakan diri itu menunjukkan dia tidak paham tentang dirinya. Dirimu yang sejati itu tidak butuh dipentingkan, dimanjakan segitunya. Hati-hati, begitu kamu ditinggal oleh yang lain, kamu bisa nangis. Karena eksistensial kita butuh yang lain. Jadi cinta yang keempat, cinta diri. Cintailah dirimu. Cinta diri ini ya tadi termasuk yang ego, termasuk yang itu ya dicintai dengan kadar yang pas. Jangan anti dirimu, itu namanya altruis nanti. Jangan bunuh diri untuk membahagiakan yang lain. Jadi bahagiakan yang lain sambil tetap dirimu bahagia. Karena hanya yang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Kalau dia sendiri nggak bahagia, nggak mungkin bisa membahagiakan orang lain. Kalau kamu sumpek, susah kamu bikin orang gembira. Jadi rumusnya itu, cintai dirimu, fisikmu, lahirmu, batinmu, cintai, dikelola sesuai porsi dan proporsinya. Terus objek cinta yang kelima, cinta Allah. Jadi Erich Fromm ini beberapa tradisi spiritual berpengaruh. Paling tidak ada dua yang menonjol. Yang pertama Bible, Perjanjian Lama. Karena dia ini Yahudi, dari keluarga Yahudi, tapi kemudian menyatakan dirinya ateis meskipun percaya Tuhan. Ibu ya, ateis tapi percaya ada entitas ketuhanan. Dia Yahudi, Perjanjian Lama sangat berpengaruh. Yang kedua Zen Buddhisme. Dulu yang kita pernah ngaji, saya lupa tahun berapa itu. Ayo selalu kan tahunnya mulai tahun berapa ngaji ini. Kita akan pernah ngomong satu sesi Zen Buddhisme. Itu sangat mempengaruhi di Erich Fromm. Maka bagi dia ada satu lagi jenis cinta, cinta yang coraknya spiritual, namanya cinta ketuhanan. Jadi cinta ketuhanan inilah modusnya agama. Cinta ketuhanan ini anugerah dari Allah. Allah itu mencintai kita, kemudian menganugerahkan cinta dalam diri kita, dan kita menyambut cinta Allah itu dengan namanya iman. Itulah agama. Jadi cinta Allah itu manifestasinya apa? Keimanan.
kepercayaan. Kalau kamu ngaku cinta Allah ya, berarti rumusnya adalah beriman pada Allah. Dalam segala dimensinya. Nanti di buku itu dijelaskan ada dimensi ketuhanan yang laki-laki, patrilineal. Ada dimensi ketuhanan yang perempuan, matrilineal. Jadi Allah yang maha tegas, Allah yang maha mengadili, Allah yang maha kuasa, itu dimensi laki-laki, dimensi patrilineal. Sementara Allah yang mengayomi, Allah yang melindungi, Allah yang membimbing, itu dimensi matrilineal. Masing-masing main sesuai porsinya. Kita harus pinter-pinter memposisikan Allah ini sedang dalam posisi apa, mainnya sedang di posisi mana. Jangan keliru. Kalau kamu dosamu sudah sangat banyak dan kamu merasa apa ya aku diterima, yakinlah bahwa Allah pasti maha pengampun. Nah, itu berarti mainkan dimensi matrilineal. Tapi kalau kamu sedang serius mau ibadah, ya yakinlah bahwa Allah itu adil. Kalau kamu waktu mau ibadah tidak mengedepankan keadilan Allah, mungkin ibadahmu jadi males. Alah, ibadah nggak ibadah kan nanti sama aja. Kalau yang nggak ibadah diampuni Allah, levelnya sama kayak aku yang nggak ibadah. Tadinya males. Jadi harus pas. Misalnya ngaji ini, dalam ngaji ini kira-kira Allah itu ada di posisi mana? Dia sebagai pengayom, pelindung, apa sebagai penyiksa, apa sebagai... Harus jelas. Kita sering keliru dalam memposisikan mainnya Allah ini. Harusnya kita pas hati-hati, yang kita kedepankan keadilannya Allah, malah kita kedepankan pengampunnya Allah. Akhirnya, alah sholat gak sholat ya gak apa-apa, Allah itu maha pengampun, tenang aja. Nah itu salah posisi berarti. Salah kita memainkan posisinya Allah. Terus dari semua penjelasan tadi, katanya Erich Fromm, marilah kita melahirkan cinta yang produktif. Bukan cinta yang pasif, bukan cinta yang reseptif dan seterusnya. Cinta produktif itu apa? Cinta produktif itu yang pertama apa? Menggeser modus memiliki menjadi modus menjadi. Jadi dalam cinta, kalau kemarin kan aku mencintai sesuatu berarti itu milikku. Selama ini cinta itu kayak gini, kamu milikku, aku milikmu, kan begitu. Nggak, modusnya jangan begitu. Kalau modusnya milik kayak gini, yang terjadi orientasi nimbun tadi. Kamu nggak berkembang. Pokoknya ruang dan waktu harus berhenti saat ini. Dunia adalah milik kita dan seterusnya. Nggak begitu. Modusnya jangan memiliki. Modusnya harus menjadi. Menjadi itu apa? Dalam cinta kita bareng-bareng mencerahkan diri, meningkatkan diri. Bagi yang beragama, dalam cinta kita bareng-bareng mendekat pada Allah. Dalam cinta kita keluarkan semua potensi kemanusiaan kita. Dalam cinta kita naikkan level hidup kita bersama-sama, saling membantu, saling mendukung. Itu namanya modusnya menjadi. Jadi cinta yang produktif itu tidak akan ada kalimat kamu tidak seperti yang dulu. Harus berubah. Cuma berubah yang lebih baik. Semakin kamu sadar, semakin kamu baik. Itu modusnya menjadi. Ya meskipun hati-hati karena kadang-kadang begitu sadar kamu ditinggal. Ya. Wah, baru sadar aku kok mau-maunya aku sama kamu dulu. Itu berarti ya ndak apa-apa, ditinggal kan ndak apa-apa. Ndak ada hubungannya sama tinggal meninggal. Kalau kamu stres ditinggal berarti kemarin cintamu modusnya masih modus memiliki. Ya, tidak memberdayakan. Kadang-kadang dengan modus menjadi oke, kita tetap saling mencintai tapi ndak bareng lagi sudah. Dengan tidak bareng ini kualitas hidup kita semakin meningkat. Ndak apa-apa.
Ya. Jadi itu cinta produktif. Syaratnya apa? Cinta produktif itu mandiri, bebas, tapi kritis. Bebas tidak asal bebas. Mandiri itu apa? Menghargai individualitas masing-masing. Jangan saling menaklukkan, mensubordinasi. Nyetir, berusaha menang-menangan, saling memperbudak. Itu berarti cintanya tidak mungkin produktif. Setelah itu bebas. Bebas dalam arti bebas mengembangkan diri, jangan mandek. Kita itu manusia. Manusia itu bukan tidak sempurna, tapi selalu menuju kesempurnaan. Jangan sampai gara-gara cinta kita mandek. Harus tetap berkembang. Ajaklah pasanganmu dalam cinta untuk mengembangkan diri. Dan untuk tidak ngawur kemandirian dan kebebasan itu harus ada nalar yang kritis. Kenapa harus ada nalar yang kritis? Karena kadang-kadang ada orang yang bilang cinta itu buta. Karena cinta, orang terus tidak ngerti salah, nggak ngerti benar, nggak ngerti hitam, nggak ngerti putih. Kan itu cinta, Pak. Everything is fair in love and war. Itu pepatahnya orang barat. Kalau urusan jatuh cinta, segalanya bisa. Oke, cinta ditolak, dukun bertindak, Pak. Itu enggak ada nalar kritis di situ. Nalar kritisnya harus tetap jalan. Tidak boleh dibutakan oleh cinta. Tidak boleh kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Nggak boleh begitu. Kalau nalarnya kritis ya, sedalam apapun cinta ya tai kucing ya tai kucing. Ya, tidak boleh karena aku cinta padamu ini meskipun tai kucing rasanya kayak coklat. Enggak. Jadi parameter cinta tidak cinta bukan itu. Jadi harus ada nalar yang kritis. Kemudian kalau sudah mandiri, bebas, kritis, baru aktif. Aktif itu kok bukan aktif pacaran sambil lari-lari, pacaran sambil olahraga, enggak. Tapi dengan kamu berdua yang tadi kerjasama saling menjadi bukan saling memiliki, mengoptimalkan potensimu, mengeluarkan semua kapasitasmu yang baik-baik. Jangan salah ya, cinta itu energinya besar luar biasa. Kalau kalian bisa memanfaatkan energi cinta ini jadi kekuatan yang produktif, hasilnya juga luar biasa. Yang punya pacar mesti ngerti, yang belum punya dibayangkan dulu. Kadang-kadang energi ini sia-sia, hanya untuk mungkin seneng-seneng aktivitas yang tidak penting. Padahal kalau mau berdua saling mendukung, saling mengetatkan diri masing-masing untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki, akan lahir banyak produktivitas-produktivitas yang bermanfaat untuk kenaikan level kita. Jadi cinta usahakan aktif dalam produktivitasnya. Dan ringkesnya apa? Cinta produktif itu berarti modusnya menjadi apa? Diawali dari membentuk diri jadi pribadi yang merdeka. Kemudian kemerdekaan yang melahirkan kebebasan itu diimbangi oleh akal, budi, ya kan? Jadi nalar kritisnya harus jalan. Kemudian diorientasikan, tadi orientasinya memberi. Ketika orientasinya memberi, hasilnya pasti produktif. Potensi kita optimal, kemudian kita ingin menyumbangkan sesuatu, entah itu untuk satu orang, untuk banyak orang, untuk seluruh dunia. Itu kan orientasinya memberi, tidak egois. Kalau ini kita lakukan, maka cinta akan mengatasi tadi problem eksistensial.
kita akan kukuh dalam diri kita, lenyapnya perasaan terasing dan terpisah. Cinta kita memberdayakan akhirnya, tidak memperdayakan. Kita jadi kuat, jadi berkembang, jadi semakin baik dengan cinta yang produktif tadi. Jadi disinilah nanti cinta memberikan sumbangan bagi peradaban. Tidak hanya bikin repot, tapi memberikan sesuatu. Makanya nanti di bagian-bagian terakhir Erich Fromm ngomong, karena itu maka kita harus belajar. Jangan merasa sudah bisa. Ya syaratnya belajar itu apa? Disiplin. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi itu berarti memiliki kepekaan diri. Yang ketiga, sabar. Pelan-pelan, lama-lama kita akan jadi orang yang penuh cinta. Ya tidak bisa instan. Dan yang terakhir, biar semuanya sukses, harus jadi prioritas. Dalam dunia ini yang penting-penting banyak, yang bagus-bagus juga banyak. Tinggal kita milih prioritas mana. Katanya Erich Fromm, jadikan cinta prioritas tertinggi. Prioritas itu berarti urusan apapun cinta diprioritaskan, dinomorsatukan. Itulah kenapa cinta jadinya terus kayak seni yang tidak bisa ujuk-ujuk dimainkan. Harus dipelajari dulu sebelum dipraktekkan. Harus ngerti teorinya dulu. Oke. Makanya terakhir dia bilang, it takes a moment to tell someone you love them, but it takes lifetime to prove it. Hanya butuh waktu 1 detik untuk kamu bilang I love you. Tapi butuh waktu seluruh hidupmu untuk membuktikannya. Jadi hati-hati dengan resiko I love you. Makanya tadi kalau ada yang bilang aku jatuh cinta padamu, suruh pulang dulu, dipikir dulu. Karena resikonya panjang. Butuh lifetime to prove it. Butuh seluruh hidup kita untuk membuktikannya. Tidak ada batas akhirnya. Karena cinta juga tidak ada batas akhirnya. Hanya demi kebahagiaan yang dicintai. Oke, alhamdulillah. Erich Fromm sudah selesai. Minggu depan kita ketemu ke timur ya. Kalau ini gaya barat, cara orang barat menjelaskan cinta. Aspek rasionalnya pasti sangat menonjol. 2 minggu terakhir nanti kita ngomong ke timur, kita ngomong ke dunia tasawuf. Aspek intuitifnya lebih menonjol. Minggu depan kita ketemu Robiah Adawiyah, dan minggu terakhir kita ketemu Jalaluddin Rumi. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.